Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam berjumpa kepada para mahasiswa pada mata kuliah Data Mining pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pemodelan dan persiapan data. Adapun apa saja yang akan kita bahas adalah pra-processing data, kemudian visualisasi data. Di awal teman-teman sudah memahami apa saja ruang lingkup dari data mining, metode apa saja yang digunakan. Teman-teman kemarin sudah memahami. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan persiapan pengolahan data sebelum data tersebut digunakan pada data mining. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tiga bab. Yang pertama tentang jenis dataset, kemudian yang kedua tentang data preprocessing, kemudian yang terakhir tentang visualisasi data. Baik, untuk yang pertama, teman-teman perlu mengetahui jenis-jenis dataset. Di awal kita sudah menjelaskan ada tiga dataset secara fungsi secara umum. Kemudian fungsi secara kategori itu ada dua. Yang pertama dataset yang merupakan data private. Ini adalah dataset yang diambil dari berbagai organisasi atau corporate yang dijadikan objek penelitian. Contohnya ada bank, rumah sakit, sekolah, pabrik, maupun instansi lainnya, di mana data yang diperoleh itu merupakan data yang tidak bisa dikonsumsi secara umum. Biasanya data diberikan dengan ini ya, ada semacam surat kuasa atau semacam ada etika pengolahan data. Jadi ketika dikelola, nanti seizin dari sumbernya bisa dipublish sesuai stakeholder. Kemudian yang kedua kita mengenal jenis dataset. Yang kedua adalah public dataset. Untuk jenis dataset public ini dataset yang dapat kita ambil secara bebas di internet. Teman-teman bisa mengakses repositori publik dari berbagai macam literasi dan peneliti. Banyak yang menggunakan di alamat http kaggle.com ataupun di Machine Learning Repository. Jadi teman-teman bisa mengakses di sana. Kalau di Indonesia juga ada di BMKG, di Dukcapil, kemudian di beberapa dataset laman pemerintahan juga disediakan untuk konsumsi umum. Seperti yang baru-baru saja terjadi peningkatan polusi udara di Jakarta, teman-teman juga bisa mengambil dataset tentang polutan atau polusi dari Kaggle bisa ataupun dari BMKG. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui jenis dataset, yang kedua setelah kita memperoleh dataset, langkah yang kedua adalah kita melakukan pembersihan data. Tapi ini kita sebut sebagai pemrosesan awal data atau disebut dengan data preprocessing. Ini merupakan sebuah proses yang dilakukan sebelum data itu diolah oleh data mining menjadi sebuah eh, informasi atau memperoleh pola atau data yang terbaru. Tujuan dari pemrosesan awal ini adalah yang pertama mempermudah dan memahami data sehingga
pemilihan teknik data mining lebih tepat, metode yang digunakan lebih tepat. Misalkan kita menggunakan data merupakan data range, nah kita bisa menggunakan metode regresi. Kemudian kalau kita menggunakan data, contohnya data kelulusan, nah kita juga bisa menggunakan data klasifikasi ya. Kita membuat kelas siapa yang lulus cepat, lambat maupun sedang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas data sehingga hasil pengetahuan ataupun pola atau informasi yang diperoleh menjadi lebih baik. Nah, dengan data mentah yang sudah dilakukan pre-processing, maka data itu akan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses data mining. Ya. Untuk yang poin ketiga ini, karena data sudah dilakukan pembersihan data, maka data akan bisa meningkatkan akurasi yang sebelumnya belum dilakukan pembersihan data. Dengan dilakukan pembersihan data, akan meningkatkan akurasi yang diperoleh. Tahap selanjutnya, dalam proses pemrosesan awal data, data awal itu pada umumnya masih berupa data yang masih tanda kutip kotor ya. Data itu kita peroleh apa adanya dari sumber, misalkan data private tadi ya. Kita setelah observasi disampaikan data dari sistem informasi kepegawaiannya perusahaan A. Nah, di sana kita menerima data tersebut masih data kotor. Nah, dari data yang kita terima, perlu kita cek apakah ada data yang kosong, kemudian ada yang duplikat, ada data yang memang range-nya tidak sama, misalkan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin itu laki perempuan atau wanita pria, itu harus seragam. Kemudian juga range usia ya, kemudian di sana juga kita sesuaikan. Nah, beberapa tahapan seperti yang tampil di ilustrasi gambar sebelah kanan, itu kita tahap awal akan melakukan pembersihan data, kemudian integrasi data ini untuk ketika ada kode kita melakukan kodifikasi data, misalkan laki-laki 1, perempuan 0. Nah, kita lakukan integrasi dan kategorisasi, kemudian melakukan transformasi data untuk data yang range-nya atau belum sama. Kemudian dilakukan reduksi, ini untuk kita menghilangkan data yang dirasa tidak signifikan meningkatkan akurasi dari teknik data mining yang dipilih atau digunakan. Pada tahap ekstraksi data, pembersihan dan transformasi merupakan kerja utama dari pembuatan data warehouse. Ini disampaikan oleh Bill Edmond. Selanjutnya, tahapan dari data preprocessing. Yang pertama, pembersihan data. Kita setelah mendapat data, bisa kita buka data, bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ataupun kita menggunakan tool aplikasi Anaconda ya, dengan Python, kita lihat sebaran data kita di sana. Nah, kita akan bisa melihat mana data yang berada di luar jangkauan data yang kita harapkan. Misalkan kita berharap itu merupakan regresi linier, ternyata ini terlalu jauh dari garis regresi yang tampil, gitu ya, yang ada di gambar sebelah kanan ini ya, diilustrasikan jika yang terlalu jauh di poin yang sebelah kiri. Nah, ini otomatis nanti dilakukan proses pembersihan data atau menghilangkan outline. Kemudian untuk mendeteksi outline atau data yang ada di luar, kita juga bisa menggunakan clustering atau cluster. Nah, otomatis kita buat semacam bangun ruang, maka yang ada outlier yang ada terlalu jauh, ini bisa kita
lakukan tindakan pembersihan. Kemudian yang kedua, kita menangani data-data yang missing value. Seperti contoh di sebelah kanan, ini ada missing value di bagian heat cache ya. Nah ini kosong, ini tanda tanya ini registrasinya kosong. Nah ini bagaimana tindakan kita? Atau kita langsung lakukan teknik data mining? Kalau kita lakukan nanti akan menjadi akurasinya tidak tepat atau sesuai. Untuk mengisi data yang missing value, kita bisa melakukan beberapa teknik. Ada teknik dengan menghilangkan satu-satu, itu ternyata butuh effort tenaga yang besar. Kemudian kalau kita menginput secara satu-satu juga butuh tenaga yang besar. Nah, salah satu metode yang paling tepat adalah dengan mengisikan rata-rata dari atribut atau field atribut tersebut. Nah, rata-ratanya apa diisi bagi yang kosong. Kemudian tahap selanjutnya setelah kita melakukan pembersihan missing value, yang pertama tadi pembersihan outlier, kemudian kedua pembersihan missing value, tahap selanjutnya integrasi data. Tahapan integrasi data dilakukan untuk menggabungkan atau berkomunikasi antar basis data yang berbeda berdasarkan kode. Nah, ini contohnya nanti kita ada kode karyawan ya, nanti ada TB code. Nah, di situ ada tabel data karyawan, jadi kita bisa menghitung tanggal lahir, menghitung masa kerja dan lainnya. Data yang kita peroleh ternyata data yang satu itu masih hanya informasinya hanya kode-kode, kode pegawai ya, kita tidak tahu tanggal lahirnya berapa. Nah, kita minta kembali data selengkapnya, misalkan tanggal lahir, kemudian waktu pertama kali TMT masuk kerja, sehingga kita bisa melakukan integrasi data, lebihnya semacam kalau di Excel gitu kita menggunakan VLOOKUP ya, pembacaan antar sheet atau kolom untuk melengkapi data yang tidak ada. Tahapan ini akan meningkatkan akurasi. Jadi semakin kita melewati tahap demi tahap, pertama dari menghilangkan outlier, kemudian menghilangkan atau membersihkan atau melengkapi missing value, sampai dengan integrasi ini tahap demi tahap setelah kita lalui akan meningkatkan akurasi. Contoh penggunaan adalah di integrasi kita bisa menggunakan variable selection, feature engineering, dan variable reduction. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, teknik dari data preprocessing adalah transformasi data. Ini mengubah data awal atau data mentah tadi menjadi format yang diinginkan atau sesuai dengan format metode yang kita pilih. Kalau kita metode tentang regresi, otomatis data-data kita rubah ke dalam bentuk data numerik ya. Jadi kita transformasikan ke angka 01 ya, atau dari 0 sampai 9 kita input di sana. Nah, di sini ada beberapa teknik, ada teknik smoothing, adalah teknik untuk mengurangi variasi data. Ini contohnya ada data 2, 7, 8, 9, 9, 10 ya. Nah, ini kan ada data yang ganda 9 lah. Ini kita buat dua ini ya, dua kelompok, misalkan 2, 7, 9. Kemudian ada kelompok yang berikutnya ada 7, 8, 9, 10. Nah, dari kelompok itu kita pilih yang seratanya. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik generalisasi, adalah perubahan bentuk yang menjadi lebih umum. Nah, ini melakukan generalisasi, misalnya kita macam klasterisasi ya, data kita peroleh misalkan
sampai data kecamatan, ya, misalkan dari provinsi, negara sudah lengkap, provinsi lengkap, kemudian di bagian kabupaten juga lengkap. Tetapi di bagian kecamatan ternyata ada beberapa yang masih kosong. Nah, ini bisa, kalau kosongnya terlalu banyak, kita bisa memilih dimensi di atasnya kabupaten lengkap. Kemudian teknik ketiga, teknik normalisasi, ini mengelompokkan data sesuai skala tertentu. Nah, kita bisa menerapkan min dan max-nya, kemudian min, median, modus juga bisa kita terapkan di sini. Kemudian dalam teknik data preprocessing di normalisasi juga ada teknik binning. Ini bagian dari smoothing tadi. Kita bisa melakukan partisi equal weight atau ini ya, lebar. Langkah-langkahnya membagi data ke dalam K interval dengan ukuran yang sama. Rumusnya W sama dengan kurung buka nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi K. K ini merupakan ini ya, interval ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, partisi equal depth ya, membagi data ke dalam K kelompok, di mana setiap kelompok berisi jumlah yang sama. Tahap yang keempat, dalam data preprocessing, kita mengenal tahapan reduksi data. Reduksi data adalah proses penghapusan, penyaringan, atau pemilihan data yang relevan dan dianggap penting dari kumpulan data. Jadi kita bisa melakukan semacam selection ya di sana. Nah, seperti contoh di gambar ilustrasi di sebelah kanan ini ada catatan lapangan, kemudian ada ini ya, kategori atau value yang tulisannya ini tergabung. Kita tidak bisa membaca di sini ya polanya seperti apa lah. Ketika dilakukan reduksi, maka numerik akan dikelompokkan menjadi numerik, karakter menjadi karakter, karakter yang kapital dikelompokkan ke kapital, kemudian yang huruf kecil atau low itu dikelompokkan ke huruf low. Otomatis di sini akan mendapatkan hasil reduksinya. Nah, dari hasil reduksi ini maka kita ini ya akan memperoleh data yang lebih bagus untuk dilakukan mining data. Dengan catatan teknik reduksi ini kita tetap menjaga integritas dari data sumber asli ya. Jadi misalkan data sumber asli itu tidak jauh berbeda jauh. Jadi kalau menghapus sampai lebih dari 50% itu sudah sangat tidak sesuai. Biasanya kita memang di dalam data mining itu dalam penghapusan data sangat-sangat dihindari. Sedapat mungkin dilakukan ini ya, untuk menghilangkan missing value tadi diisi dengan reratanya atau average-nya. Kemudian tadi di tahapan pembersihan data atau preprocessing data ya, kita memperoleh data baik merupakan data private maupun data publik, kita lakukan preprocessing data. Kemudian setelah kita lakukan preprocessing data, hasil data yang sudah bersih, sudah clear itu kita lakukan visualisasi data untuk memperoleh pola yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk visualisasi data, ini adalah konversi data ke dalam format visual atau tabel sehingga karakteristik dari data dan relasi di antara item atau field di dalam data dan atribut dapat dianalisis dan dilaporkan ke stakeholder atau yang pemangku kepentingan. Yang kedua, teknik visualisasi data ini ada beberapa. Yang pertama, visualisasi berorientasi pixel. Ide dasar ini dari teknik berorientasi dari ukuran pixel ya, seperti yang ada di sebelah kanan ini ada ilustrasi
atribut 1, atribut 2, dan atribut 3. Nah, itu di dalam ukuran pixel yang sama. Kemudian yang kedua, visualisasi berorientasi geometris. Teknik ini mengamati proyeksi himpunan data ke dalam ruang eh, 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, di sini contoh yang telah diulas dari Mulyana dan Winarko 2009. Ini melakukan ini ya, apa istilahnya, visualisasi memperoleh pola untuk visualisasi gambar secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tujuan teknik proyeksi geometris adalah memperoleh proyeksi yang menarik atas sekumpulan data multidimensi. Ini cocok untuk beberapa kita memperoleh pola, misalkan satu kejadian ya, misalkan tingkat kelulusan, kita bisa melihat ya alurnya, kita bisa buat regresinya, nanti kita bandingkan dengan data yang sebelumnya, kita bandingkan dengan data baru. Nanti akan memperoleh prediksi apa tingkat kelulusan yang terbaru tersebut. Yang ketiga, visualisasi data berbasis icon. Nah, ini semacam membuat ilustrasi. Nah, ini teknik ini memetakan setiap data item multidimensi ke sebuah icon. Pendekatan pertama menampilkan ikonik yang terkenal ini yang dengan teknik wajah Chernoff ya. Wajah Chernoff diilustrasikan dua atribut data yang dipetakan pada tampilan 2 dimensi ikon wajah. Sedangkan sisanya merupakan seperti gambar di sebelah ini. Nah, ini diilustrasikan ya. Ada ilustrasi ketika mata dan alis pada posisi tegak itu dia marah, kemudian ketika bibir itu agak melengkung itu dia apa istilahnya sedih, kemudian antara apa istilahnya ada dahi yang agak lebar, agak itu dia ini ya berkonsentrasi. Nah, itu bisa kita lihat di visualisasi data ini. Kemudian yang keempat, visualisasi data berbasis hierarki. Teknik yang keempat ini menggunakan teknik Envision, dimensional stacking, dan tree map. Nah, ini kita bisa memvisualisasikan misalkan golongan darah ya, ada golongan O, A min, A plus, B min, B plus. Sekarang sudah ada data-data itu. Kemudian teknik yang berbasis hierarki ini juga membagi ruangan ke dalam K dimensi dan menyajikan subruangan dalam sebuah mode hierarki, jadi berjenjang ya. Misalkan dari kode darah itu tadi ada golongan O, kemudian ada golongan A. A itu sekarang bagi menjadi 2, A min dan A plus ya, kayak nilai ya. Kemudian B juga ada B min maupun B plus. Kemudian ada juga A garing B gitu ya, atau B. Karakteristik teknik berbasis hierarki ini dapat menangani himpunan dengan ukuran yang kecil sampai dengan sedang. Lebih sesuai untuk penanganan himpunan data dengan dimensi yang masih sedang ya. Jadi kalau dimensinya sudah besar, ini teman-teman cocok menggunakan teknik yang lain, misal clustering, itu bisa digunakan untuk yang himpunan data yang ukurannya sangat besar. Kemudian poin selanjutnya, interpretasi dari gambar yang dihasilkan membutuhkan training atau pelatihan ya, jadi diuji. Jadi dari image yang ada tadi diujikan, disampelkan lagi kepada data latih yang lain, kita cobakan. Baik,
Begitu teman-teman untuk pembahasan pada kali ini, kita tadi sudah membahas tentang pemodelan dan pra-processing data. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana ketika memperoleh data yang berupa data private maupun data publik. Data tersebut kita lakukan pembersihan data. Kita mengenal tadi ada data apa istilahnya, membersihkan outlier, kemudian membersihkan missing value, melakukan reduksi, kemudian integrasi, normalisasi, sehingga data itu siap dilakukan olah atau metode. Hasil dari data yang diolah itu digambarkan, dilaporkan dalam bentuk visualisasi. Dengan visualisasi, data tersebut akan mudah ditangkap oleh stakeholder. Demikian teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nanti ada yang ditanyakan atau belum paham, bisa menghubungi chat saya atau pada kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu pada pokok bahasan selanjutnya. Sukses selalu dimanapun Anda berada. Satu slogan ya, kita kuasai informasi atau pegang data, maka kita akan menguasai dunia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.